Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya akan membahas tentang tanaman talas. Nah, tanaman talas ini biasanya kan kita sering memanfaatkannya itu umbi-umbiannya ya. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah tentang manfaat dari daun talasnya. Nah, sebelumnya saya akan kenalkan dulu nama latinnya ya. Nama latin dari talas adalah Colocasia esculenta. Nah, diduga tanaman ini berasal dari Asia Tenggara atau Asia Tengah bagian selatan. Dan ternyata sudah dibudidayakan manusia sejak zaman purba, sebelum manusia membudidayakan padi ya. Nah, selama ini yang seperti saya katakan tadi, yang dimanfaatkan dari tanaman talas adalah umbinya, tapi kali ini saya akan membahas tentang daunnya ya. Nah, daun talas ternyata bisa dijadikan menu berupa tumis dan buntil. Nah, untuk kandungannya, tanaman talas ini ternyata memiliki kandungan kalsium oksalat yang bisa membuat tenggorokan jadi gatal. Jadi kalau ingin memanfaatkan sebagai menu makanan, harus direndam dulu semalaman sebelum dimasak. Nah, kandungan lainnya apa aja ya? Kandungannya berupa protein, serat, asam askorbat, terus kemudian ada zat besi, riboflavin, ada mangan, tembaga, dan lain-lain. Nanti kita sebutin ya yang lain-lainnya itu. Oke, untuk manfaat atau khasiatnya, yang pertama adalah untuk mengurangi kolesterol karena kandungan metioninnya itu dapat memecah kolesterol ya. Nah, untuk daun talas sendiri ini bisa dikatakan hanya memiliki 0 lemak ya, jadi nggak ada lemaknya ya. Terus kemudian juga nggak ada kolesterolnya ya. Terus kemudian selanjutnya adalah digunakan untuk melancarkan pencernaan ya. Nah, karena ini ada seratnya. Terus kemudian bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan jantung ya, karena mengandung banyak serat. Terus kemudian nggak ada kolesterolnya, jadi baik untuk jantung kita ya. Terus kemudian manfaat yang berikutnya adalah untuk memberi mineral pada tubuh. Nah, ini ada kalium yang fungsinya sebagai ini ya, untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Terus kemudian supaya tubuh itu berfungsi dengan lebih baik. Terus kemudian manfaat yang selanjutnya lagi, digunakan untuk mencegah kanker karena ada kandungan vitamin C-nya. Terus kemudian yang keenam ya, nah, manfaatnya adalah menjaga kesehatan kulit karena daun talas itu ternyata ada kandungan vitamin A-nya. Yang ketujuh, bisa digunakan untuk memperkuat keseimbangan janin ya. Bukan keseimbangan ya, tapi perkembangan. Karena memang daun talas ini ada sumber folatnya. Terus kemudian yang ke-8, manfaatnya adalah untuk menyembuhkan hipertensi. Ini darah tinggi, tekanan darah tinggi, bisa deh mengkonsumsi tanaman ini. Yang ke-9, bisa digunakan untuk mengobati anemia, untuk kesehatan mata ya. Yang ke-10, terus kemudian ke-11-nya bisa digunakan untuk memberi perlindungan sel karena ada kandungan fenolik dan karotenoid yang fungsinya sebagai melepas sifat antioksidan. Terus kemudian fungsi yang ke-12 adalah sumber vitamin B6 untuk metabolisme, transportasi oksigen, pencegah anemia atau kekurangan darah. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu ternyata merupakan manfaat yang ke-13 yang digunakan untuk membantu transportasi oksigen, karena tubuh kita akan membutuhkan oksigen ya untuk untuk melancarkan peredaran darah supaya darahnya jadi lebih sehat. Terus kemudian yang ke-14 digunakan untuk memperkuat tulang ya, karena ada kandungan mangannya yang bisa digunakan untuk menyerap kalsium
supaya lebih baik ya, untuk kuat pada tulang. Terus kemudian ke-15 bisa digunakan untuk menjaga sistem saraf dan otot. Tuh, banyak banget ya. Yang ke-16 membantu produksi sel darah ya, karena ada kandungan vitamin B1. Nah, ada kandungan yang lainnya lagi ya. Yang ke-17 bisa digunakan untuk membantu menurunkan berat badan. Ke-18 mencegah proses penuaan ya, karena ada kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin C, mangan, ada juga seng, tembaga, selenium, kalium, dan lain-lain. Kemudian bisa digunakan untuk meningkatkan energi ya, karena ada kandungan energi di dalam daun talas. Kemudian yang ke-20 bisa digunakan untuk sistem imun tubuh ya, bisa ditingkatkan karena ada kandungan vitamin C-nya. Jadi itu ya manfaatnya, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.